Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Gimana kabar kalian di pagi hari ini, teman-teman? Tentunya sehat semua ya, teman-teman, baik dalam kondisi ataupun pikiran, teman-teman. Oh ya, teman-teman, aku tadi selesai sholat. Aku tadi sholat dulu ya, teman-teman. Baru aku dengan kompor dan aku baru colokin nasi ya, teman-teman. Ini aku udah panasin kompor, aku memasak teh gitu ya, teman-teman. Kemudian ini anduknya aku pulangin dulu karena aku pakai tadi subuh, teman, untuk kepala aku, teman-teman. Dan ini juga aku beres-beresin sebelum aku bangun, teman-teman. Ini juga kan kelapnya aku gibas-gibaskan aja, yang penting dulu berkembang gitu, teman-teman. Oke, ini aku udah beres-beres, bersihnya tipis-tipis saja. Dan ternyata itu adik aku datang, teman-teman. Dia ngasih pete subuh-subuh banget, dia udah ngasih pete itu, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, ada tambah lauk untuk di pagi nanti. Ini, teman-teman, aku udah selesai selesai mau masak teh. Aku sapu sedikit dan aku udah kasih teman-teman, aku mau nyeduh teh gitu, teman-teman. Kerjaan aku selalu tanggung apapun itu, teman-teman. Ya suka-suka aku aja, yang kadang pertama-tama aku beres-beres dapur, kadang-kadang aku ke depan gitu, teman. Kadang aku pegang sapu terus aku tinggal terus cuci piring, teman. Semau-maunya aja, aku aja ya, teman. Yang penting aku senang aja gitu, teman. Oke, ini airnya udah mendidih, kemudian aku seduh ya, teman-teman. Tinggal nanti aku panasin teman, lauk aku yang semalam. Lauk yang semalam masih bisa di makan ya, teman-teman, karena belum basi gitu ya, teman-teman. Kemudian ini aku aduk-aduk aja, teman-teman. Selesai nanti aku aduk gitu, baru aku tutup biar nanti semua nggak masuk ya, teman-teman. Karena kan teh manis rasanya manis ya kan, teman-teman. Mungkin teman-teman juga mukanya manis ya, mungkin ya suaminya kesemsem banget gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, aku udah selesai nyeduh teh manisnya untuk suami aku tercinta. Kemudian ini aku tipis-tipis saja mejaku. Terus aku lanjut lagi menyapu yang udah tanggung tadi, teman-teman. Aku suka banget seperti itu, teman-teman. Menurut aku sih nyaman aja gitu, teman-teman. Kadang aku cuci piring terus tiba-tiba aku tinggal gitu, teman. Bukan ditinggal nggak dikerjain lagi, teman-teman. Kadang kerjaan aku nanggung terus, teman-teman. Tergantung aku moodnya aja gitu, teman-teman. Oke, aku udah selesai menyapu juga, udah selesai. Kemudian ini aku panasin ya, teman-teman. Ini tuh sayur kami tadi malam, teman-teman. Tapi kalau di pagi harinya masih bisa dimakan, teman-teman. Jadi belum basi kok, teman-teman. Aman lah, teman-teman ya. Oke, ini aku udah taruh beri aku di tungku kompor. Kemudian ini aku kasih minyak. Aku mau rencananya mau goreng ikan, teman-teman. Aku mau buat sambal ikan campur pete, teman-teman. Pemberian dari adik aku tadi loh, teman-teman. Pasti rasanya itu mantap banget, teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Ternyata kompornya aku lupa hidupkan, teman-teman. Aku suka banget kelupaan gitu loh, teman-teman. Aku mau cerita sedikit, teman-teman ya. Ini udah pagi-pagi banget, teman-teman. Udah pagi dan matahari udah kelihatan gitu, teman-teman. Ini cuacanya udah cerah ya, teman. Padahal ini masih jam 6 gitu ya, teman-teman. Udah matahari udah kelihatan gitu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, aku mau cerita sedikit nih loh, teman-teman. Ceritanya itu tentang lupa ya, teman-teman. Aku suka banget salah paham sama suami aku gitu ya, teman-teman. Mungkin sebagian orang nggak pernah mengalaminya ya, teman-teman, ataupun nggak sering pernah sih, tapi nggak separah lu juga ya, teman-teman. Aku orangnya pelupa banget, teman-teman. Kadang aku pegang uang, kemarin sempat loh, teman-teman. Aku pegang uang 100.000, terus aku simpan, teman-teman. Aku simpan, terus selepas aku simpan uangnya, aku nyari-nyari loh, teman-teman. Aku pikir itu uangnya jatuh, teman-teman. Terus aku tanya nih sama suami aku, bang, lihat uang aku jatuh nggak? Aku bilang kayak gitu. Datang suami aku bilang kayak gini, iya ampun, kau aja terus-terusan kehilangan uang terus katanya gitu, teman. Aku bukan kehilangan ya, tapi
karena memang penyakit lupaku parah banget teman-teman, ya itu dia teman-teman, karena kami bisa salah paham kan sampai berantem gimana ya teman-teman, cuman kayak gimana gitu, kayak macam curigaan gitu padahal nggak curiga loh gitu teman-teman. Itu dia ceritaku di kali ini ya teman, ceritaku yang suka abang ngelupa gitu teman-teman. Kadang suami aku suka kesal juga sih, kadang aku tanya dia nggak, kadang kau ada nggak ambil uangku gitu teman-teman, padahal dia nggak kadang ngambil cuman pelupa aku aja yang parah teman-teman. Teman-teman pernah nggak ngalami seperti itu sama suami ya teman, ditanya suaminya, dituduh suaminya padahal yang lupa siapa, yang berulah siapa gitu teman-teman. Aku udah sering banget seperti itu teman-teman. Jujur sih aku pengen banget enggak apa ya, pengen banget enggak jadi orang pelupa ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana nih caranya biar aku enggak suka pelupa ya teman-teman, enggak apa ya, enggak sering lupa-lupa gitu teman-teman. Kemarin lo teman-teman sempat juga aku pegang uang selain yang 100 yang 100 aku bilang kemarin juga aku udah sempat kehilangan uang, bukan kehilangan sih, cuman ya lupa aja gitu teman-teman. Aku ternyata simpan uang hasil dari apa ya, jual kemiri teman-teman. Suami aku kan kasih, aku yang pegang uangnya kan teman-teman. Suami aku tuh udah kasih sama aku dan aku udah simpan teman-teman. Aku taruh di kayak semacam di sela-sela baju gitu. Terus aku tanya suami aku nih, bang ada nengok uang aku nggak, ada yang jatuh nggak gitu kan. Sama seperti yang pulang tadi teman, aku naik suami aku dulu apakah dia kelihatan apa enggak. Nggak tahu kenapa kepikiran aja gitu teman, tapi kadang suami aku marah gitu teman, bukan salah suami aku juga, yang salah itu aku teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana nih caranya mengobatin penyakit lupa teman-teman, karena penyakit lupa itu parah banget teman-teman. Nggak tahu nih apa obatnya teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalnya tahu apa obatnya bisa ditulis maksud aku ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar aku bisa sembuh loh teman-teman. Kadang bahaya banget kalau misalnya penyakit flu begini terus menerus ya teman-teman, bisa salah paham gitu sama suami kita teman-teman. Oke teman-teman, aku udah selesai lah ceritaku yang lupa ini ya teman. Jadi kalau menurut teman-teman ada obatnya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar bisa aku beli ataupun bisa di apa ya, dibuat gitu ya teman, biar penyakit lupa ini sembuh teman-teman. Oke teman-teman, aku udah kasih anakku makan, dia makan sambil nonton gitu karena ini hari pertama ya teman-teman. Dan ini suami aku dan anakku yang cewek masih bobo, ya udah aku biarin aja karena hari ini anak maksud aku suami aku lagi nggak ada job kerja gitu teman-teman. Kemudian itu ada anak aku yang cowok yang baru masuk SD, dibantuin sama adik aku yang ada kelebihan gitu ya teman-teman, biar katanya biar cepat siap. Dan satu lagi teman, dia tuh lagi excited banget bantuin aku beres-beres gitu teman-teman. Dia semangat ya teman, semangat 45 gitu, padahal yang sekolah anak siapa, yang semangat siapa gitu teman-teman. Oke ini hampir selesai ya teman-teman. Itu tadi anakku yang cewek baru bangun, ternyata bajunya dibuka semalam teman-teman, aku nggak sadar. Oke ini adik aku lagi masukin ikat pinggang aku teman-teman. Ini Tuhan aku diputar-putar terus dari tadi teman-teman, dia penting dia bantuin gitulah teman-teman ya. Oke ini alhamdulillah banget udah hampir selesai. Dia tadi datang ke rumah teman-teman, semangatnya itu luar biasa teman, katanya iya aku udah masuk sekolah gitu ya teman. Dia sih sebenarnya nggak ada kelebihan gitu ya teman ya, tapi kelebihannya itu nggak bisa ngomong teman, terus dia nggak ada pendengaran gitu, tapi dia paham gitu apa yang kami bilang, apa yang kami perjelas, dia itu ngerti loh teman-teman. Jadi walaupun dia ada kelebihannya gitu, dia paham apa yang kami bilang teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ini anakku hari pertama dia masuk sekolah, semoga nanti dia lancar di sekolah ya teman-teman, dia makin rajin belajar dan semangat untuk mencapai cita-cita yang di kemudian hari ya teman-teman. Oke ini ikat pinggangnya udah selesai, terus rambutnya aku udah rapiin, tinggal pakai sepatu dan berangkat ke sekolah teman-teman. Oke kita tunggu aja, ini apa hampir selesai semua ya teman-teman. Tadi tuh anakku cowok udah makan,
Dan ini tinggal dipakaikan sepatunya aja, sepatu terus topi sama dasi gitu teman-teman. Ini anakku apa namanya, dia udah bisa pakai kaos kaki dan sepatu gitu ya teman-teman, tapi biar dia agak lebih cepat karena ini kan hari Senin ya teman-teman, jadi dia lebih baik cepat dibantuin biar cepat selesainya, biar nanti dia nggak telat untuk hari pertama di hari Senin teman-teman. Ini aku bantu pakaikan kaos kaki juga sepatunya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sembari aku membantu anakku pakai sepatu, itu suami aku udah bangun teman-teman. Semalam dia begadang karena nonton bola teman-teman, tapi udah lebaran aja, memang dia nggak lagi kerja, lagi lowongan kerja itu nggak ada lagi bolong teman-teman. Jadi suami aku dia bangunnya agak telat gitu teman-teman, walaupun dia telat tapi ya kata telat itu masih bisa lah, anakku nggak terlambat masuk sekolah teman-teman. Oke, udah selesai pakai sepatu, kemudian aku pakainya dasinya teman-teman ya. Jadi kalau biasanya hari pertama masuk SD kan biasanya kan rapi banget ya teman-teman, dasi lengkap, topi lengkap. Nanti kalau udah kelas 3 SD gitu pasti sudah pada nggak lengkap lagi teman. Oke, ini udah selesai, tinggal pakaikan topi ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih, anakku ganteng apa enggak teman-teman? Yang pastinya ganteng kan teman-teman menurut aku sih, tapi menurut orang lain aku nggak jatuh enggak. Jadi ya gimana ya teman, kita pasti mengangkat anak kita sendiri, nggak mungkin dong orang lainnya kan teman-teman, biar anak kita makin semangat dan seneng gitu diangkat-angkat sama mamanya gitu teman-teman. Itu suami aku mondar-mandir terus dari tadi teman-teman, nggak tahu lah apa yang mau dicari ya teman-teman, mungkin separuh nyawanya masih menempel di tempat tidur teman-teman. Oke, ini udah selesai pakai baju sekolahnya, makan juga udah selesai, dan ya tinggal berangkat teman-teman. Itu bukunya aku taruh ke tas ya teman-teman. Biasanya kan anak sekolah kelas 1 SD kan masih pakai pensil ya teman, pensil sama buku udah biasa sih, pensil ya teman-teman. Jadi aku persiapin semua dulu. Katanya tadi dia mau bawa bekal ya teman-teman, tapi aku nggak buatin gitu karena karena menurut aku hari pertama sekolah itu kan dia cepet pulang ya teman-teman, karena ngasih jadwal pelajaran gitu teman-teman. Oke, sembari anakku belum berangkat sekolah, ini aku aku beresin dulu tempat tidur kami tadi ya teman-teman. Jujur aku malu banget aku perlihatkan tikar aku ya teman-teman. Ini tikar aku udah pada koyak-koyak ya teman, sampai sekarang aku belum bisa ganti karena teman, kayak itu tadi teman-teman, uang masuk itu nggak ada karena suami aku udah lama banget Oke, ini tikernya udah aku belum, kita tunggu aja anakku sampai berangkat ya teman-teman. Ini aku taruh di sini dan alhamdulillah aku udah berangkat. Jadi sebelum suami aku pulang aku harus beres ya teman-teman, aku sapu tipis-tipis aja ya teman-teman, biar bersih gitu ya teman-teman. Tentunya pasti bersih lah ya teman-teman kalau misalnya disapu gitu teman-teman. Oke, ini teman-teman aku sapu-sapu dulu tipis-tipis aja karena ini masih pagi-pagi ya teman-teman, belum kotor-kotor banget lah ya teman-teman, debunya paling dikit-dikit aja gitu ya teman-teman. Ini aku udah sapu dari tempat sholat, kemudian di kamar juga, tempat gudang lah mungkin ya teman-teman, tempat penyimpanan bantal, terus tikar juga teman-teman. Kemudian ini aku sapu di ruang tengah ya teman-teman. Tadi pertama-tama aku sapu tuh di tempat sholat, kemudian kamar dan ruang tengah teman-teman, tempat kami biasanya bobok teman-teman. Oke teman-teman, ya aku udah sapu-sapu sampai selesai gitu ya teman-teman. Bisa lihat pagi-pagi banget pun itu sampah-sampah di rumah aku udah banyak teman-teman, bukan sampah sih, maksud aku debu gitu ya teman-teman. Mungkin pengaruhnya karena
dinding aku memang udah bolong-bolong teman-teman. Oke teman-teman, selesai di tempat tidur. Ini aku lanjut ke belakang ya teman-teman. Ini aku mau sapu-sapu di sini ya teman-teman, biar oke teman-teman, aku udah selesai beres-beres di depan juga dan di belakang. Segitu dulu kali ini ya teman-teman, video aku hari ini dan berbagai cerita aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin bersemangat untuk buat video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ya teman-teman ya.